Ini nunggu diskon 40-50% bakalan jadi sepatu sejuta umat nih. Nggak salah lagi sih. Yoi. Gokil. Yo, what's good abas di seluruh Indonesia? Balik lagi sama gue Ferdi Brainwash dan Gue Tobi di Anak Basket Channel. Dan di video kali ini kita akan ngebahas performance review Nike PG5. Yoi. Kita mulai dari traction. Gimana kalau menurut lo? Indoor, outdoor gimana? Indoor, outdoor sesuai dengan ekspektasi gua. Tractionnya ini emang pakem banget. Mau itu lapangan besi atau lapangan kotor, mungkin kalau misalnya kotor agak di swipe aja, agak di wipe aja ini sih. Ini ngangkat debu banget sih. Ngangkat debu banget. Di wipe banget. Perlu di wipe, tapi nggak di wipe pun masih gigit. Masih oke. Paling cuma ya slide dikit ya, doang lah ya. Tetap pasti yang namanya debu pasti tetap slide. Cuman untuk traction ini sih tetap sangat amat bisa diandalkan. Yes, setuju banget. Indoor perfect, outdoor paling rajin-rajin wipe off. Yes, setuju banget. Outdoor rajin-rajin wipe off. Yep. Nah, terus habis itu durability sih. Durability tetap balik lagi kalau misalnya sepatu ini gua meskipun XDR, gua tetap merekomennya untuk indoor use. Iya, kayaknya kalau outdoor bakalan cepet habis karena ini linesnya, tapi surprisingly cukup nahan loh. Ya. Yang nggak yang langsung rusak. Nggak ekspektasi bakal setangguh ini loh. Meskipun karena gua jujur sering toe drag, ya agak kemakan sih. Ya abis nih yang agak kemakan nih bagian depan sini. Agak abis. Tapi sisanya masih berbentuk sih ya. Masih tebal masih tebal. Tapi agak lunak kalau didorong-dorong. Ya, karena kan ini traction patternnya tipis-tipis gitu ya. Lines, ya garis-garis gitu. Jadi ya menurut kita gitu sih, kalau untuk outdoor use kemungkinan tidak akan bertahan terlalu lama. Kemudian bahan rubber outsole-nya termasuk yang squeaky. Yes, betul, setuju banget. Nah, tapi yang disayangkan untuk sepatu ini heel to toe transition-nya itu menurut gua agak kaku. Karena benar. Karena datar banget kalau misalnya abas kalian lihat. Kelihatan sih ini datar banget. Gila. Ini ujung heel sama ujung toe-nya juga nggak terlalu rounded, cuma dikit-dikit banget. Jadi gue sempet tuh bawa ini ke cramp pickup game yang kemarin dan telapak kaki gue itu kram. Oke. Jadi mungkin gue juga salah, kurang pemanasan. Benar. Tapi mungkin sepatunya juga ngefek karena terlalu flat. Ya, gitu. Setuju. Memang nggak terlalu smooth sih. Ya. Tapi sesuai dong ya, kan lu bawa ke cramp pickup game, kaki lu kram. Iya. Anjay. Lanjut, kita bahas ke cushioning. Cushioningnya ini sendiri pakai dotted air trouble dan seperti yang diekspektasikan, dia soft, pillowy banget ya. Soft, nggak pillowy dong, kayak bouncy. Kalau gue lebih berasanya sih bouncy. Iya soft karena kan ini bahan Phylonnya soft banget. Jadi softnya tuh dapat dari Phylon, terus bouncy-nya dari si air dotted trouble-nya itu. Nah, justru kalau gue berasanya beda nih. Berasanya gimana? Gue berasanya dia kayak memory foam gitu loh. Oke. Memory foam itu kan kayak ndes gitu. Kayak blesek tuh. Iya, blesek. Masuk. Iya. Tapi gue nggak menemukan sepatu ini kalau misalnya mendarat tuh kempes sampai habis gitu. Nah, itu air dotted trouble-nya itu tuh. Nah, yang nahan, Itu gokil sih. Dan setup cushioning ini tidak menghilangkan court feel sama sekali. Benar, setuju. Jadi buat main cepat, buat main gocek-gocek masih enak banget, nggak berasa tinggi dari tanah. Yes, itu banget. Terus habis itu impact protection juga bagus. Kaki gue sih nggak pernah sakit sih. Sama cushioning sih menurut gue pas banget, perpaduan yang pas antara softness sama bouncy-nya dapet sih. Yes, benar. Imbang. Porsinya oke banget. Lanjut ke material, ini sih bahan upper materialnya agak berasa cheap, murahan banget. Jadi bahan meshnya tuh kayak plasticky gitu loh. Iya, jadi kayak bukan fabric tapi kayak campuran plasticky. Jadinya kayak agak kaku-kaku gitu ya bahan meshnya. Kaku banget. Tapi secara performance, on fit sih nggak masalah. Nyaman-nyaman aja. Cuman lu pas pakai pertama kali gimana? Perlu break in ya? Perlu sih. Fix. Awal-awal kaku tuh.
perlu kayak aneh gitu loh di toe Iya, boxnya tapi sini. sebenarnya nggak ganggu ya, cuma berasanya Aneh aja, Iya, nggak ganggu. Oke. Terus habis itu kayak bahan leathernya juga kayak ya udahlah. Oh kaku ya, bahan leathernya awal-awal kaku ya? Bukan kaku, kayak berasa murahan aja. Oh iya. Kayak berasa Karena gue pakainya setelah Toby, jadi udah di break in, jadi nggak berasa apa-apa sih, nyaman-nyaman aja, semuanya nyaman, bahan leathernya juga oke. Material tali juga bagus sih, nggak pernah lepas-lepas kan, lo cuma ngikat sekali. Betul. Padding di lidah juga Padding di lidahnya agak tipis sih. agak tipis. Jadi Kadang kalau seandainya gua ngikatnya kenceng tuh ya, berasa tuh Berasa. ngeganjel di pergelangan Ngeganjel. kaki depan. Cuman tidak mengganggu banget gitu. Kemudian padded collar, kalau padded collar udah cukup. Ini cukup sih menurut gua. Ketebalannya udah oke, udah ngebantu kunci pergelangan kaki. Betul. Sama Setuju di banget. sekitaran ankle juga nyaman. Kemudian yang menarik adalah insole-nya. Insole-nya iya. berasa empuk banget sih. Empuk banget sih, entah kenapa ya. Tebel. Kayak Iya. tebel-tebel. Iya bener, tebel. Setuju. Kayak dilem lagi, jadi kita nggak bisa keluarin nih. Sebenarnya Iya. bisa sih. Bisa ya? Bisa, cuman ya lepasin. Oh lem iya, jangan dikit. deh, lemnya Sayang. banyak nih. Tapi ini loh, yang nilai plus dari Nike loh, kagak hilang loh. Meskipun ya pudar sih. Oh iya, pudar sih sablonannya Pudar udah sih pudar. sablonannya. Tapi nggak hilang, biasanya hilang. udah hilang. Biasa kayak KRI Iya. 7 loh. Ya udahlah ya. Fitnya, kalau di lu pasti enak nih fitnya. Ya, fit untuk white footer true to size aja cukup. Dia secara ruangan lebihnya apa segala macam juga Pas pas semua banget. kan, paling cuma Pas banget. sisa dikit-dikit doang kan. Iya, sisa dikit-dikit Karena- doang dan- kenapa gue bilang di Toby pasti enak? Karena di gue sisa ruangannya banyak cuy. Iya, itu di dia. toe-nya. Gila, Gua itu ngeliat, di ujung toe benar-benar ada kali satu jari telunjuk gue Itu kosong. dia. Gue ngeliat lu pakai sepatu ini kayak pakai Kayak sepatu panjang. badut. Iya, panjang banget. Di gue berasa panjang banget. Kocak banget. Terus juga ya bagian atasnya toe boxnya masih ada ruangan juga. Karena kaku itu kok. Iya benar. Karena kaku itu. Jadi dia bahan meshnya nggak langsung ngikutin bentuk kaki. Iya. Tapi ya kalau kaki normal ini berasa kepanjangan banget. Iya. Untuk kaki normal perlu Downsize downsize setengah kali ya. lah, downsize 42,5 setengah cukup mungkin ya. Kalau satu sih kayaknya nggak, downsize Iya. setengah aja cukup sih. Terus lockdownnya juga mantep banget. Iya, betul. Asal abas kalian ngencengin iketannya dengan baik. Ini yang nyambung sama bagian synthetic leather. Iya. Kan ada 3 lubang tuh, ada 3 punch hole. Itu kalau ditarik kayaknya bahan synthetic leathernya ikut narik bagian Ikut samping. Ngenceng gitu loh. Iya, bagian midfootnya jadi kenceng gitu. Lockdownnya mantep banget sih. Enak sih. Udah gitu ya kebantu sama padded collar yang tadi kita bilang tebel-tebel Betul, itu. setuju Jadi banget. ngebantu banget tuh ngekunci lagi ngunci gerakan pergelangan kaki. Kok jadi beribet gini gue? Belibet. Iya. Jadi secara lockdown oke sih ya. Apalagi di lu kan fitnya Iya, pas banget. apalagi lockdownnya di mantep ya. kalau misalnya abas kalian fitnya pas. Terakhir supportnya, untuk support bagian depan udah aman. Ini Aman ada outsole Outsole yang overlap, ya kan? itu ngejaga banget pas apalagi pas lagi toe Betul. drag. Terus bagian depannya sih nggak ada fuse overlay, tapi karena bahannya yang kaku materialnya ini, kaku, udah cukup, jadi cukup support kuat, sih. cukup support. Iya, bagian samping. Bagian samping juga outriggernya gokil sih. Outriggernya bikin stabil, jadi Iya, buat betul. gua yang suka finishing pakai jump shoot, ini mendaratnya berasa safety banget, jadi Iya. berasa stabil Dan banget deh. dengan setup yang sangat datar ini juga stabil. Yo, meskipun mengurangi heel to toe transition, Iya. ya kan? Ya, Eh, ada plus, ada minus. Balik Kemudian lagi. kalau gue lagi crossover gitu, ketahan banget sih. Bagian sampingnya bagian kejaga sampingnya. banget karena ada bahan synthetic leather juga kan. Iya mungkin. Di bagian samping. Jadinya ya ketahan sih, kakinya tetap berada di dalam sepatu, nggak berasa mau keluar-keluar Yes, gitu. setuju banget. Terus ada torsional support juga di bagian tengah, jadi Torsional mencegah kaki kita kepelintir. Dan terakhir untuk support bagian heel, seperti biasa Bagian lah ya, heel. heel counternya Nike mah sangat amat bisa diandalkan Yes. menurut gua. Nggak mengecewakan. Keras sama lebarnya, ketinggian juga pas sih. Betul, Oke meskipun setupnya sangat low cut ya. Iya, Gua kebetulan kan sepatu ini emang low cut banget ya. Tapi meskipun low cut lu berasa aman kan Aman. ankle-nya? No problem. Iya. Jadi tergantung selera abas kalian, Iya. sukanya sepatu basket yang Low cut, medium low cut, atau high cut. Iya, betul. Kalau gue sih Dan medium ini meskipun sama low ya. Iya, ini meskipun low tapi menurut kita supportnya oke banget. Oke, sekian performance review kita untuk sepatu Nike PG5. Oh ya PG5, sorry. PG5 masih 4 aja bapak ini.
Harganya 1.649.000. Dan sekarang udah banyak diskon. banget yang diskon. Banyak diskon dan Ya. berbagai colorway lagi. Gila, gokil banget. Cuma diskonnya masih ya 30%, 20% Ya. gitu lah. Kalau Beli sampai dari sini. 40-50% percaya sama kita, bakalan jadi Ini sepatu sejuta umat. Lo ke lapangan manapun pasti orang pada pakai ini nih kalau udah Gokil. diskon segitu ya. So buat abas kalian yang pengen kop sepatu ini, gue akan tinggalin linknya di deskripsi video ini. Cek aja, nanti akan diarahkan ke websitenya NCR Sports. Jangan lupa masukin kode asupan basket supaya abas kalian dapat free ongkir up to Rp50.000. Thank you banget udah nonton video ini. Jangan lupa support kita terus dengan subscribe YouTube Anak Basket Channel, like and share semua video-video yang udah Abas tonton di sini. I'm Ferdi Brainwash dan Gue Tobi. sampai jumpa di video berikutnya. Semoga asupan basket Anda minggu ini cukup.